Halo generasi Smart, kali ini kita akan belajar biologi mengenai materi respirasi aerob. Bersama saya, Muhlis, mari kita simak video ini sampai selesai. Respirasi aerob itu merupakan bagian dari katabolisme. Katabolisme merupakan pembongkaran senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana untuk menghasilkan energi. Ada dua jenis katabolisme. Yang pertama itu adalah respirasi aerob dan yang kedua respirasi anaerob. Nah, yang pertama itu adalah respirasi aerob. Respirasi aerob itu adalah jenis respirasi yang membutuhkan oksigen bebas dari udara untuk menghasilkan energi. Nah, respirasi aerob itu mengalami 4 tahapan atau terdiri dari 4 tahap. Tahap yang pertama itu adalah glikolisis. Yang kedua itu adalah dekarboksilasi oksidatif. Yang ketiga adalah siklus Krebs dan yang keempat itu adalah transport elektron. Kita jelaskan satu persatu. Tahap yang pertama itu adalah glikolisis. Glikolisis merupakan peristiwa pengubahan satu molekul glukosa yang memiliki 6 atom C menjadi 2 senyawa asam piruvat yang memiliki 3 atom C. Glikolisis itu terjadi di luar mitokondria, yaitu pada matriks sitoplasma sel. Pada peristiwa glikolisis terjadi perubahan dari glukosa yang memiliki 6 atom C karena mengalami reaksi yang dalam prosesnya dibantu oleh beberapa macam enzim, akhirnya atom C makin berkurang dan menghasilkan molekul asam piruvat. Tahap-tahap proses glikolisis dapat dilihat pada gambar berikut ini. Nah, dari tahap glikolisis, produk penting yang dihasilkan dari satu molekul glukosa, yaitu yang pertama adalah 2 molekul asam piruvat, yang kedua 2 molekul NADH sebagai sumber elektron berenergi tinggi, dan yang ketiga adalah 2 molekul ATP. Nah, sekarang kita lanjut. Tahap yang kedua dari respirasi aerob itu adalah dekarboksilasi oksidatif. Asam piruvat hasil dari glikolisis akan memasuki mitokondria dan mengalami reaksi kimia sebelum memasuki tahap siklus Krebs. Nah, tahap ini disebut dengan tahap dekarboksilasi oksidatif, di mana setiap asam piruvat akan diubah menjadi asetil koenzim A. Asam piruvat ini akan mengalami dekarboksilasi sehingga gugus karboksil akan hilang sebagai CO2 dan akan berdifusi keluar dari sel. 2 gugus karbon yang tersisa kemudian akan mengalami oksidasi sehingga gugus hidrogen dikeluarkan dan ditangkap oleh akseptor elektron NAD+. Gugus yang terbentuk kemudian ditambahkan koenzim A sehingga menjadi asetil koenzim A. Hasil akhir dari proses dekarboksilasi oksidatif ini akan menghasilkan 2 asetil koenzim A dan 2 molekul NADH. Sekarang kita lanjut ke tahap yang ketiga, itu adalah siklus Krebs. Siklus Krebs biasa juga disebut dengan nama siklus asam sitrat yang merupakan tahap ketiga dari respirasi aerob. Siklus Krebs berlangsung di dalam mitokondria pada kelompok eukariot. Sedangkan pada kelompok prokariot itu berlangsung di dalam sitoplasma.
Pada siklus Krebs, setiap satu molekul glukosa itu akan menghasilkan 6 NADH, 2 FADH2, dan juga 2 ATP, serta membentuk kembali asam oksaloasetat. Asam oksaloasetat ini akan kembali bereaksi dengan asetil koenzim A untuk siklus Krebs selanjutnya. Nah, generasi SMART untuk mengetahui tahap-tahap yang terjadi di dalam siklus Krebs dapat diperhatikan gambar berikut ini. Kita lanjut ke tahap yang keempat, itu adalah transport elektron atau sistem transport elektron. Nah, tahap yang keempat ini terjadi pada ruang intermembran mitokondria. Transport elektron merupakan serangkaian peristiwa pemindahan elektron dan juga ion hidrogen. Dari tahap respirasi sebelumnya dihasilkan beberapa reseptor elektron yang bermuatan akibat penambahan ion hidrogen. Reseptor-reseptor ini kemudian akan masuk ke transport elektron untuk membentuk suatu molekul berenergi tinggi, yaitu ATP. Reaksi ini berfungsi untuk membentuk energi selama oksidasi yang dibantu oleh enzim reduksi. Molekul-molekul yang berperan penting dalam rantai transport elektron ini adalah NADH, FADH, kemudian molekul-molekul khusus seperti pelapoprotein, koenzim Q, serta beberapa sitokrom. Dikenal ada beberapa sitokrom, yaitu sitokrom C, A, B, dan A3. Elektron berenergi tinggi pertama-tama berasal dari NADH, kemudian ditransfer ke FNN atau flavin mononukleotida, selanjutnya ke sitokrom Q, ke sitokrom C1, C, A, B, dan A3. Lalu berikatan dengan H yang diambil dari lingkungan sekitarnya, dan terakhir diterima oleh molekul oksigen untuk membentuk H2O. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai sistem transport elektron, perhatikan gambar berikut ini. Dari respirasi aerob itu dapat disimpulkan bahwa dari satu molekul glukosa itu akan dihasilkan sekitar 38 ATP. Soal yang pertama, proses pengubahan molekul kompleks menjadi molekul sederhana dan melepaskan energi dalam bentuk ATP disebut apakah A. Katabolisme, B. Anabolisme, C. Metabolisme, kemudian D. Fotosintesis, dan E. Fotosistem. Nah, generasi SMART jika menemukan soal seperti ini, maka jawabannya adalah A. Alasannya adalah seperti yang kita ketahui bahwa metabolisme di dalam tubuh itu ada dua. Yang pertama ada namanya katabolisme, dan yang kedua ada namanya anabolisme. Katabolisme itu adalah pembongkaran, sedangkan anabolisme itu adalah penyusunan. Sedangkan yang ditanyakan dari soal ini adalah pembongkaran menjadi molekul sederhana. Berarti jawabannya adalah A. Kita lanjut ke soal nomor 2. Pada proses glikolisis, dari satu molekul glukosa dihasilkan 2 asam piruvat, 2 NADH, dan 2 ATP. Kemudian asam piruvat yang dihasilkan dari proses glikolisis akan memasuki tahap apakah A. Dekarboksilasi oksidatif di dalam membran luar mitokondria, B. Siklus Krebs di dalam membran dalam mitokondria, atau C. Siklus Krebs di dalam sitosol, kemudian D. Transport elektron di membran dalam mitokondria, ataukah E. Transport elektron di dalam matriks mitokondria. Nah, generasi SMART jika kita menemukan soal seperti ini, maka jawabannya adalah A. Alasannya adalah seperti yang kita ketahui bersama bahwa respirasi aerob itu ada 4 tahap. Yang pertama itu adalah glikolisis, yang kedua itu adalah dekarboksilasi oksidatif, yang ketiga adalah siklus Krebs, dan yang keempat adalah transport elektron. Sementara di sini di soal adalah glikolisis. Berarti tahap selanjutnya setelah glikolisis itu adalah dekarboksilasi oksidatif. Jadi jawaban untuk nomor 2 itu adalah A. Lanjut ke soal nomor 3. Senyawa yang hanya dihasilkan dari siklus Krebs adalah apakah A. NADH,
B. ATP, C. CO2, D. asetil koenzim A, ataukah E. FADH2? Nah, untuk soal ini generasi SMART jawabannya adalah E. FADH2. Alasannya adalah NADH itu dihasilkan di glikolisis dan di siklus Krebs, kemudian ATP juga dihasilkan di glikolisis dan siklus Krebs dan transport elektron, kemudian CO2 itu di tahap dekarboksilasi dan siklus Krebs, kemudian asetil koenzim A itu dihasilkan di dekarboksilasi oksidatif, kemudian E, FADH2 itu hanya dihasilkan dari siklus Krebs. Jadi tidak dihasilkan di dekarboksilasi oksidatif, tidak dihasilkan juga di glikolisis, dan juga tidak dihasilkan di transport elektron. Soal nomor 4, jumlah energi total hasil respirasi aerob atau aerobik dari 2 molekul glukosa adalah apakah A. 4 ATP, atau B. 76 ATP, atau C. 38 ATP, atau D. 16 ATP, dan E. 8 ATP. Nah, generasi SMART jika menemukan soal seperti ini, maka jawabannya adalah B. 76 ATP. Alasannya adalah seperti yang kita ketahui bersama bahwa dalam satu molekul glukosa itu hasil akhirnya adalah sebanyak 38 ATP. Nah, karena di sini yang ditanyakan adalah 2 molekul, berarti 38 dikali dengan 2. Hasilnya adalah 76 ATP. Jadi jawaban untuk soal nomor 4 itu adalah B. 76 ATP. Semoga membantu ya generasi SMART. Sampai ketemu pada pembahasan materi selanjutnya. Salam Smart School, generasi SMART berkarakter cerdas Ki.